baru dilantik sudah mempunyai anak binaannya yang berprestasi. Jadi secara pribadi saya ataupun kami yang dari perantauan bersyukur punya orang seperti Ibu Ria Gurning. Mudah-mudahan makin banyak Ria Gurning lagi yang akan muncul di Kabupaten Samosir. Ada yang atletnya sampai berani mengeluh di media karena kurangnya dukungan dari pemerintah dan perhatian ya. Kurang perhatian. Pemerintah Kabupaten Samosir kami sarankan harus kita lebih mendukung generasi-generasi muda yang sudah berbuat positif, apalagi ini membawa nama Samosir. Penghargaan itu tidak harus dalam bentuk materi, dalam bentuk penyambutan atau sukacita. Saya rasa akan memotivasi mereka akan lebih giat berlatih. Malam, saya Fernando Tanggang, Green Beta TV. Hari ini kita ada di cafe Top 10 atau Top 10 Cafe, tempat tongkrongannya anak-anak muda yang pingin relax dan mendengarkan musik dengan makanan-makanan yang menarik juga. Bukan hanya anak muda tetapi juga para kaum profesional. Nah, kita kedatangan tamu yaitu seorang tokoh perantau Samosir yang telah berhasil di perantauan tepatnya di Jakarta dan kebetulan datang ke Samosir untuk berlibur sekaligus juga melakukan kegiatan-kegiatan. Beberapa waktu yang lalu beliau baru saja mengikuti kegiatan marga hula-hula beliau, marga Sejabat, kemudian juga ada penyerahan bola kepada anak-anak sanggar tari dan juga kepada anak-anak sekolah SMP Budi Murni, Panguragan. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang generasi muda, bahwa Samosir ini punya potensi-potensi luar biasa para anak-anak muda di Samosir. Nah, kita akan tanyakan kepada Pak Nicholas Nebaho. Horas, selamat malam Pak Nicholas Nebaho. Selamat malam. Selamat malam. Iya, Pak Nicholas, langsung saja, gimana Pak Nicholas melihat para anak muda di Samosir yang punya potensi yang sangat bagus untuk menjadi generasi-generasi handal ke depannya, terutama dalam bidang olahraga contohnya dan prestasi yang lain. Baiklah, terima kasih untuk Green Berita. Iya. Kami dari perantau memang mendengar dari berita bahwa ada kontingen atlet dari Kormi Kabupaten Samosir berhasil meraih medali emas dalam Pornas ke-6 di Palembang. Memang luar biasa. Luar biasa ya. Puji Tuhan, kami mendengar atlet tersebut masih berumur 14 tahun. Yang bernama Bobby Atmaja Sitanggang, yang sehari-hari dipanggil Bobby. Umurnya masih 14 tahun. Begitu kreatif, bahkan bisa mendapatkan medali emas di luar Kabupaten Samosir. Kami pribadi, bahkan mungkin teman-teman yang ada di perantauan, sangat salut dengan kreativitas anak-anak muda di Kabupaten Samosir ini yang masih terlihat. Mungkin masih banyak lagi yang akan berhasil. Levelnya sudah level nasional nih ya, setingkat PON bahkan. Iya, levelnya ini adalah sudah level nasional dan ini harus kita dukung. Apakah Kabupaten Samosir, apakah pemerintah pusat atau Sumatera Utara. Jadi memang kadang-kadang saya jujur, di Indonesia ini seperti kemarin Asian Games, ada yang atletnya sampai berani mengeluh di media karena kurangnya dukungan dari pemerintah, kurang perhatian. Ya, tapi mudah-mudahan ke depan yang kurang kita perbaiki, yang sudah baik kita lebih
perbagus. Baik. Kalau menurut Pak Nicholas dengan keberhasilan bahkan 4 Pak Nicholas kita dengarkan di berita greenberita.com itu, yaitu 1 meraih medali emas, 2 medali perak, 1 medali perunggu, iya kan? Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Samosir untuk anak-anak yang telah berprestasi ini harusnya? Jadi memang pemerintah Kabupaten Samosir, kami sarankan harus kita lebih mendukung generasi-generasi muda yang sudah berbuat positif, apalagi ini membawa nama Samosir. Kami dari perantauan sangat bangga. Tadi Bobi Atmaja Sitanggang, atlet Kormi Samosir dari Inorga Kungfu ya. Iya, kungfu tradisional. Iya, kungfu tradisional menyumbangkan Samosir mendapatkan medali emas. Ya, bahkan ada yang mendapatkan 2 medali perak iya, atas nama Ramos Situmorang dan Penny Ozer Sitanggang. Luar biasa. 2 bermarga Sitanggang dari Kabupaten Samosir dan 1 marga Situmorang mendapatkan penghargaan, membawakan nama dia, tapi yang terutama dia menyandang Samosir. Kita orang Samosir harus bangga. Dan tidak cukup hanya bangga. Ayo kita programkan berbuat baik untuk generasi muda yang penuh semangat. Apalagi Bupati Samosir, kami sangat senang. Memang kesempatan untuk milenial, generasi muda. Ayo generasi muda di bidang lain kita dukung. Baik. Nah, kan beberapa waktu yang lalu kita apresiasi juga ada atlet PON dari pencak silat yang mendapatkan perunggu, dan kemarin itu dilakukan arak-arakan kepada beliau sebagai tanda kita sangat mengapresiasi beliau. Nah, ini atlet yang setingkat PON juga dapat emas, dapat 2 medali perak. Apakah menurut Pak Nicholas juga perlu dilakukan hal seperti itu supaya mereka merasa dihargai dan terus berprestasi? Memang penghargaan itu tidak harus dalam bentuk materi, dalam bentuk penyambutan atau sukacita. Saya rasa akan memotivasi mereka, akan lebih giat berlatih, akan lebih giat bersemangat, yang dampaknya tetap membawa nama Samosir, dan ini akan lebih memperkenalkan kita keluar daripada kabupaten kita ini. Baik, artinya baik masyarakat Samosir, khususnya pemerintah Kabupaten Samosir, harusnya memberikan apresiasi yang tinggi dan juga semacam pembinaan ke depannya kepada para atlet kita ini ya. Ya, mereka harus kita sambut dengan hati yang gembira, karena kalau kita hanya berteori menyatakan bersemangat tanpa praktek berbuat memberi semangat kepada anak-anak kita, apalagi ini 2 Sitanggang, 1 Situmorang, 1 si Christian Sihaluho. Ayo, ini sudah merupakan mewakili dari ratusan marga yang ada di Kabupaten Samosir ini. Kalau kita beri semangat ke 4 orang ini, saya yakin marga lain juga akan mengikuti dengan berkat Tuhan. Mudah-mudahan banyak yang berprestasi, apakah itu olahraga, apakah bidang pendidikan, apakah bidang seni, yang ujung-ujungnya berdampak dengan Kabupaten Samosir. Baik. Nah, ini kan Inagor, induk olahraga ini kan di bawah naungan Kormi, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Samosir, yang kemarin baru dilantik dan ketuanya Ibu Ria Gurning. Baru dilantik, tapi sudah memberikan prestasi kepada Kabupaten Samosir nih. Nah, gimana Pak Nicholas melihat prestasi yang ditunjukkan oleh Kormi Samosir? Saya pribadi secara fisik belum pernah ketemu dengan Bu Runi Rajai, Ibu Ria Gurning. Tapi saya sering mengikuti dari media. Ya, luar biasa. Saya sangat salut, apalagi baru dilantik sudah mempunyai anak binaannya yang berprestasi. Jadi secara pribadi saya ataupun kami yang dari perantauan bersyukur punya orang seperti Ibu Ria Gurning. Mudah-mudahan makin banyak Ria Gurning lagi yang akan muncul di Kabupaten Samosir. Intinya asal pemerintah tetap bersemangat mendukung mereka. Baik, terakhir ini kemarin juga ada seorang namanya Carlos Benito juara menulis surat kepada Kapolri. Diundang Kapolri untuk bertemu di Jakarta dan juga diundang untuk bertemu Presiden Jokowi di Medan. Nah, banyak ternyata anak-anak muda yang berprestasi selain daripada Bobi tadi kan, dan juga teman-temannya.
secara umum Pak Nicholas Nembaho, bagaimana Bapak harapan motivasi Bapak kepada para anak muda ini? Jadi ini zamannya sudah zaman milenial, Ya. zamannya anak-anak muda, dan kita orang tua, ayo kita dukung Pak anak-anak muda ini, generasi muda ini. Demikian juga dengan pemerintah setempat, ayo mendukung. Kami pun dari perantauan akan ikut mendukung apapun demi bangkitnya tanah leluhur kita ini, supaya Samosir jauh lebih baik. Dan kepada generasi muda, ayo tetap semangat, jangan cepat lemah, terus berjuang, berdoa sehingga menjadi berprestasi di bidang apapun, apa di bidang olahraga, apa di bidang tulis menulis. Yang paling penting tidak satu jalan ke Roma, banyak cara untuk kita berprestasi. Baik, luar biasa nih Pak Nicholas Nembaho datang ke Samosir tapi memberikan motivasi dan juga berbagi kepada anak-anak muda di Samosir. Bahkan Yayasan Partukun Tanoponggol berbagi bola ya, berbagi bola. Sudah banyak sekolah, ada di Narunggu, ada di Simanindo, ada di Pangururan ya, dan akan terus ke seluruh kecamatan di Kabupaten Samosir ya Pak Nicholas ya. Apa sih yang menjadi tujuan Pak Nicholas melakukan ini bersama kawan-kawan di Yayasan Partukun Tanoponggol? Jadi banyak kawan-kawan yang di perantauan sangat rindu untuk menciptakan kekompakan di generasi muda. Salah satu caranya dengan sering bersama-sama bermain bola. Mereka akan mengoper, berbagi bola ketika bermain bola, sehingga timbullah rasa persaudaraan. Banyak cara lain, tapi salah satu adalah dengan bermain bola, yang kiri mengirim ke kanan, yang kanan mengirim ke depan sampai ketemu titik gol. Dengan gol mereka timbullah kasih rasa persaudaraan, dan mudah-mudahan persaudaraan itu akan terus berkembang, bekerja sama, makin kuranglah hosom, tehal, elat, late. Di zaman kita boleh-boleh saja, tapi di zaman 10 tahun lagi mudah-mudahan itu makin berkurang. Semoga juga dengan bola ini kerjasama yang baik, mereka bisa berlatih dari yang kecil-kecil, dan mudah-mudahan dari Samosir akan keluar pemain profesional, dan ini bisa menjadi karir seperti orang yang sudah berhasil di luar negeri atau dimanapun. Inilah doa dan praktek kita. Baik, luar biasa Pak Nicholas, terima kasih buat waktunya ngobrol bersama Green Berita ya, khusus di Top 10 Cafe ini. Semoga semakin diberkati dan semakin sukses ke depan. Pulang kembali ke Jakarta nanti tentunya bisa berkumpul bersama para perantau untuk bagaimana merencanakan dukungan terhadap para generasi muda Samosir. Baiklah, terima kasih Green Berita yang luar biasa, selalu memberitakan semua yang baik dan yang mengembangkan informasi bagi kami perantau. Terima kasih untuk Pemkab Kabupaten Samosir, dan terima kasih untuk tua-tua nami Nadi Bona Pasogit Kabupaten Samosir. Amin. Amin. Demikian tadi obrolan kita bersama Nicholas Nembaho, Ketua Yayasan Partukun Tanoponggol, dan sosok yang sangat peduli dengan para generasi muda di Kabupaten Samosir. Semoga informasi ini berharga bagi kita, menjadi inspirasi untuk anak-anak terus berprestasi, dan juga bagi para orang tua pemerintah kabupaten untuk bisa mendukung terus para generasi muda untuk berprestasi, dan tentunya untuk mengharumkan nama Kabupaten Samosir. Saya Paranus Tangan, Green Berita TV Horas.